Halo teman-teman, kembali lagi ya. Kita lanjutkan pada cuan series ini. Untuk hari ini ya, kita bakal belajar untuk looping for ya. Jadi silakan teman-teman buatkan filenya ya. Nah, untuk looping for ini ya, kita bakal belajar for loop, loop for ya, for loop. Teman-teman bisa pastikan teman-teman sudah membaca teorinya sebelumnya. Setelah itu teman-teman bisa ke video ini ya. Kita bisa buatkan. Oke, ya. Nah, saya pengen buat seperti ini ya teman-teman ya. Print angka 1 sampai angka 10 ya. Nah, sebenarnya kalau kita disuruh buat ngeprint angka 1 sampai 10 ya cara yang tergampang ya kita tinggal print aja semuanya ini kayak gitu kan ya. Oke, nah sebenarnya kan cara kayak gini pun juga bisa ke print ya angka 1 sampai 10. Cuma kalau seperti ini kan sifatnya dia statik, selalu sama gitu. Coba bayangkan, kalau semisalkan kita disuruh mencetak angka 1 sampai sesuai inputan user gitu ya. Kan inputan tiap-tiap user kan beda-beda. Jadi nggak mungkin bisa diselesaikan dengan cara cuma printf seperti ini. Ya. Makanya ada looping for. Jadi segala sesuatu yang mempunyai pattern ya. Teman-teman lihat ini kan dia mempunyai pattern ya. Jadi karena dia punya pattern yang kita udah ketahui yaitu bilangan yang selalu plus 1 ya. Plus 1 berarti kita bisa pakai looping for ya. Kalau teman-teman masih ingat, looping for itu punya 3 parameter gitu ya. Yaitu pertama adalah inisialisasinya untuk menandakan current state-nya itu berada di posisi 1 kayak gitu ya. Terus kita pengen melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Statementnya tinggal di print F %D I. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini itu dia bakal ngeprint angka 1 sampai angka 10 ya, seperti ini ya. Dia ngeprint angka 1 sampai 10. Ini kita print \n terlebih dahulu. Ya, keluar ya angka 1 sampai angka 10. Nah, di sini I++ itu artinya dia bakal melakukan increment sebanyak 1. Ya, I++ itu artinya sama dengan I plus 1. Oke, ya. Jadi dia bakal jalanin ya. Current state-nya adalah 1 ya. Dia bakal ngecek apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Benar. Makanya di print angka 1. Setelah di print barulah di increment. Ya, increment-nya plus 1. Ya, berarti sekarang I-nya menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Benar. True ya. Karena dia true, maka statement-nya akan dicetak adalah 2. Ya. Dan seterusnya ya. Sampai misalkan dia 10 ya. 10 lebih kecil sama dengan 10, benar. Cetak print 10. I++, 10-nya menjadi 11 ya. Apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Ternyata adalah enggak ya, salah ya. Makanya dia keluar dari looping for-nya. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kemudian ya, di sini semisalkan saya pengen bikin bilangan ya, bilangan yang kelipatan 3 ya, jumlah deret bilangan kelipatan 3 sebanyak berapa data itu terserah ya. Jadi saya pengen buatkan seperti ini. Input. Jadi kita bakal nerima inputan dari user ya. Dan nantinya kita bakal ngeprint 3, 6, 9, 12, 15 terusnya sampai end data ya. Jadi
kita bisa inisialisasi integer n. Kita terima inputannya pakai scanf, ya. Nah, setelah itu tinggal kita looping, ya. I-nya sama dengan 1, ya. Sampai I lebih kecil sama dengan N, ya. Berulang sebanyak N kali, ya, tergantung inputannya user. I plus plus, ya. Kemudian kita printf %d. Nah, printf-nya itu kan kelipatan 3 ya, berarti I dikali 3. Oke. Jangan lupa di print di akhir. Kita jalankan. Nah, ini programnya kita bakal menunggu buat kita masukkan inputan, ya. Misalkan saya pengen masukkan inputannya adalah 20 ya, berarti ada 20 angka, ya. Oke, 3, 6, 9, 12, ini deret 3, ya, kelipatan 3. Sampai dia angka ke 20. Ya. Kira-kira gambarannya seperti demikian, teman-teman. Ya, jadi ini akan sangat membantu teman-teman di dalam membuatkan suatu pengulangan, ya, yang memiliki pattern. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, gimana misalkan kita pengen buat yang kebalikannya? Ya, seperti ini. Sebelumnya kan kita deretnya naik gitu ya. Sekarang kita bikin deretnya turun. Ya, sebenarnya simple, sama juga ya. Nah, kita inisialisasi ya. Current state-nya sekarang itu berada di angka 10 ya. Dan kita pengen dia menurun. Ya, berarti di sini lebih besar sama dengan 1 dan I minus. Ya, ini sama printf %d I. Printf \n. Ya, jadi seperti sama ya, seperti tadi 10 ya. Apakah 10 lebih besar sama dengan 1 ya? Ini harus pakai lebih besar ya. Karena kalau teman-teman pakai lebih kecil, 10 lebih kecil sama dengan 1, jawabannya adalah salah. Makanya dia nggak bakal pernah masuk ke dalam looping. Makanya teman-teman harus ganti menjadi lebih besar ya. Jadi 10 lebih besar sama dengan 1, benar. Makanya dicetaklah 10. Terus I minus minus, 10 dikurangin 1 menjadi 9. 9 lebih besar sama dengan 1, benar. Makanya dicetaknya adalah cetak 9. Di minus minus terus sampai apakah 1 lebih besar sama dengan 1, benar. Di printlah 1 ya. Terus di akhir, satunya di minus minus, I-nya sekarang menjadi 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Jawabannya adalah enggak. Makanya keluarlah dia dari looping for. Makanya kalau teman-teman, ini tadi lupa ini ya. Teman-teman harus masukin inputan lagi karena tadi kita terima inputan di atas ya. Jadi ini kalau teman-teman perhatikan di bawah, dia bakal kecetak yaitu 10, 9, 8, seterusnya sampai dengan 1. Ya, jadi kira-kira untuk penjelasan looping for-nya itu seperti demikian. Akan ada banyak aplikasi penggunaan dari looping for. Jadi pastikan teman-teman pahami konsepnya, pahami 3 parameter ini sebenarnya digunakan, cara menggunakannya gimana. Oke. Thank you teman-teman buat menyaksikan videonya. Ya, semoga videonya berguna dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.